Turunnya pH dari tanaman nilam kita, minyak asiri yang kita hasilkan, ini disebabkan karena terlalu dininya kita panen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di beberapa komunitas yang saya ikuti, yang mana pertanyaan itu adalah apakah masih layak mas kita menanam tanaman nilam gitu. Nah, ada juga yang komentar di channel saya kemarin, harga nilam sudah turun, saatnya kita beralih ke tanaman yang lain gitu. Nah, ini saya akan melakukan perhitungan kembali gitu. Kalau kemarin saya sudah melakukan proses perhitungan atau analisa biaya yang dibutuhkan dan keuntungan yang dibutuhkan dari tanaman nilam kita. Nah, hari ini saya akan melakukan analisa kembali bagaimana jika tanaman nilam yang kita tanam, minyak asirinya itu harga jualnya anjlok. Anjloknya tanaman nilam kemarin juga sangat terasa ya kepada kita semua yang menggeluti tanaman nilam. Tetapi mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi semangat kita dalam memproduksi minyak asiri nilam itu sendiri. Saya mulai. Kalau kemarin kita perhitungannya adalah 1 hektar tanaman nilam kita bisa dilakukan 10 kali menyuling. Hari ini saya akan buat presentase yang seminim-minim mungkin. Apakah juga masih mendapatkan profit atau tidak? Maka ayo kita lakukan proses perhitungan sama-sama. Siapkan kalkulator, ayo kita hitung sama-sama. Dalam 1 hektar kita 10 kali suling dengan budget atau biaya produksi kita sebesar 15 juta, mulai dari persiapan lahan hingga kita proses pemanenan. Hitungan 15 juta ini bisa kita lihat semua, sahabat-sahabat bisa lihat video saya sebelumnya, dan 15 juta itu sudah include semuanya. Kalau misalnya kita menanam dengan luasan 1 hektar, hitungan saya awal kemarin itu bisa 10 kali suling. Sekarang tidak usah 10 kali suling, kita kurangi 3 kali suling, berarti sisa 7 kali suling dalam luasan 1 hektar. Dalam satu sulingan itu keluar pasti ini, kalau dalam sulingan yang 5 kintal itu pasti keluar 15 kilo, bahkan bisa lebih. Kalau misalnya 7 kali suling dan keluar minyaknya 1 kali suling itu 15 kilo, maka dalam tanaman 1 hektar kita bisa memproduksi 105 kilo minyak asiri nilam. Hasil ini sudah sangat minim sekali gitu. Kalau kemarin kita bisa profit hingga 50-75 juta, sekarang kita hitung sekecil-kecilnya. Dengan 7 kali suling dan 1 kali suling itu bisa 15 kilo, maka hasilnya itu ada 105 kilo minyak asiri yang kita hasilkan. Sekarang ini dikalikan dengan harga yang ada di wilayah sahabat-sahabat semua. Kalau di lokasi saya kemarin, anjloknya harga mulai dari 620, yang kemudian turun 590, turun 580, turun 570 hingga 530. 1 minggu kemudian anjlok turun hingga 380. Di situ mulai muncul gejolak-gejolak. Wah, ini tanaman nilam sudah nggak layak ditanam dan lain sebagainya. Orang sudah tidak bersemangat lagi menanam tanaman nilam itu. Nah, saya sarankan jangan memiliki pemikiran seperti itu, karena ini harga memang fluktuatif, naik turun. Tentu ada sebabnya gitu. Kalau menurut saya ini juga ada saya tidak menyalahkan pedagangnya, saya juga tidak menyalahkan petaninya. Kalau obrolan saya dengan beberapa teman-teman petani yang sudah senior, karena permainan harga pertama gitu, karena minyak banyak sudah overload, maka harga dimainkan. Ada juga yang katakan pH dari minyak asiri kita itu rendah. Turunnya pH dari tanaman nilam kita, minyak asiri yang kita hasilkan, ini disebabkan karena masih terlalu dininya tanaman nilam kita panen. Sehingga saya selalu sarankan untuk melakukan proses pemanenan di umur 5,5 bulan sampai 6 bulan baru dilakukan proses pemanenan, agar supaya kadar pH yang dihasilkan itu tetap terjaga, sehingga harganya pun
tetap stabil gitu. Saya kembali di 105 kilo minyak asiri yang kita hasilkan. Ini kita kalikan dengan 380 pada saat kemarin harga anjlok, kita masih bisa memproduksi 39.900.000. Nah, tetapi updatean terakhir kemarin itu harga sudah 415.000. Nggak tahu kalau di lokasi sahabat-sahabat semua, dan ini terus mengalami kenaikan. Kemarin kita di sini dari 380 naik menjadi 390, kemudian naik menjadi 410, dan kemarin saya cross check kembali sudah naik 5.000 jadi 415.000. Kita kalikan 415.000 dikali 105 kilo minyak atsiri nilam, maka hasilnya adalah 43.575.000 rupiah. Nah, 43.575.000 rupiah ini coba kita kurangi dengan biaya produksi kita yang besarannya 15 juta. Maka masih ada uang sekitar 28.575.000 rupiah. 28.575.000 rupiah ini diproduksi selama kurang lebih 6 bulan. Coba kita bagikan 6 bulan, maka hasil yang kita peroleh kalau dibagi per 6 bulan, per bulannya kita masih dapat 4.762.500. Sehingga ini kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang memiliki status atau profesi yang tetap, maka saya pikir dengan budget hitungan per bulan 4.762.500 rupiah ini, saya pikir masih lumayan ya, karena dalam rutinitas kita di tanaman nilam kita ini tentu masih ada waktu luang, waktu longgar yang itu bisa kita manfaatkan untuk mencari rizki di tempat lain. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat semua konsisten, komitmen untuk memproduksi minyak atsiri, maka sudah bisa dihitung berapa keuntungan yang diperoleh dalam per bulan dan per 6 bulan. Itu dalam luasan 1 hektar. Kalau misalnya sahabat-sahabat semua sudah tidak ingin kerja lagi di luar dan konsisten di tanaman nilam sahabat-sahabat semua, maka bisa dikalikan. Kalau misalnya sahabat-sahabat semua menanam 2 hektar, maka sudah barang tentu hasil per bulannya, kalau tadi 4 juta lebih berarti sudah 8 juta lebih. Nah, ini sangat berpotensi sekali, tergantung sahabat-sahabat semua mau menanam seluas apa. Sehingga walaupun harga sudah turun, sekarang sudah 415.000, ya dengan hitungan kita yang seminim-minim mungkin, dalam luasan 1 hektar kita sudah nggak hitung lagi 10 kali suling, 7 kali suling aja lah, itu kita juga masih mendapatkan profit. Ini mesti membuat semangat kita tumbuh kembali, kita termotivasi kembali dalam memproduksi minyak atsiri nilam itu sendiri. Jadi jangan turun. Kalau dulu aja harga minyak nilam itu 300.000, kita masih tetap mendapatkan profit. Nah, apalagi sekarang sekalipun turun sudah menjadi 415.000, kita juga masih profit. Kita mesti tetap semangat menjaga spirit kita dalam memproduksi minyak atsiri nilam. Sekali lagi, tetap menjaga spirit dan semangat kita. Ayo kita memproduksi minyak atsiri nilam dengan kualitas yang sebaik-baiknya, gitu, agar supaya harga tetap terus naik di bulan ini dan selanjutnya. Mungkin itu analisa perhitungan saya sedikit saja soal anjloknya harga nilam di tahun ini atau di bulan-bulan ini. Kalau misalnya ada yang salah, ayo kita luruskan bersama. Ini adalah perhitungan real saya dan bisa dibuktikan oleh sahabat-sahabat semua petani nilam di seluruh Indonesia. Sekian, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya Setio Prayogo, salam petani nilam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.